Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam renungan harian yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini untuk mengantarkan kita melakukan aktivitas kita terlebih dalam satu hari ini. Untuk itu mari Bapak Ibu kita satukan hati pikiran kita agar kita boleh mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di mana Tuhan sampai pada pagi hari ini Engkau memberkati kehidupan kami melalui kehidupan dan kekuatan sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami datang ke hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini sebagai awal aktivitas kami dan melanjutkan kegiatan kami dalam satu hari ini. Untuk itu kiranya Engkau buka hati pikiran kami ya Tuhan, biar kami boleh mendengar merespon firman Tuhan dan firman-Mu dapat menjadi bekal kami di dalam melakukan aktivitas kami. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Jumat 8 September 2023 diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dadahamu mamili tahu, audo mamili tamu jala hubadiri hamu, asalau hamu marparbue, jala asamian parbue munai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau boleh kita lihat dalam keseharian kita, di mana ada satu pohon mangga, kalau kita tarik atau boleh kita katakan pohon mangga itu boleh dikatakan tumbuh dengan baik apabila pohon itu dapat menghasilkan buah. Tidak peduli sebesar dan serimbun apapun pohonnya, kalau yang namanya pohon mangga tidak menghasilkan buah, pohon itu tentu belum bisa kita katakan berhasil ditanam. Apa yang bisa menyebabkan pohon itu tidak berbuah? Tentu banyak kemungkinan sehingga pohon itu tidak menghasilkan buah. Mungkin karena tanah yang kurang subur, mungkin karena kurangnya pupuk, mungkin karena kurang air, atau mungkin pula karena terlalu basah sehingga akar pohon itu menjadi busuk. Berbagai jenis hama juga bisa membuat pohon itu menjadi tidak subur dan pada akhirnya mati kalau tidak segera ditangani. Nah Bapak Ibu, melalui pohon mangga itu apa yang boleh kita lihat? Jika pohon mangga tugasnya menghasilkan buah mangga, lalu kalau kita perhadapkan dengan kehidupan kita, bagaimana dengan kita? Ada banyak dari kita yang belum menyadari apa yang menjadi tujuan utama hidup kita. Kita hanya menjalani sekenanya saja tanpa melakukan sesuatu yang berarti. Dalam bekerja, kita hanya sibuk berhitung untung rugi tanpa mau mengerti terlebih dahulu apa sebenarnya panggilan atau tugas kita dalam hidup. Tidak jarang pula
dosa-dosa terus menyerang seperti hama yang menyerang berbagai bagian pohon mangga tadi. Sering sekali kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita sedang diserang dosa yang akibatnya berdampak bagi kehidupan kita, bahkan merusak atau dapat mematikan. Sama seperti pohon mangga yang bermasalah, kita pun lama-lama akan kering dan tidak lagi menghasilkan buah, lalu binasa sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita telah ditetapkan Allah supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Menghasilkan buah di sini bukan hanya penting bagi sebuah pohon, tetapi Alkitab kita juga jelas berkata bahwa hidup kita pun sebagai orang-orang Kristen perlu menghasilkan buah. Bahkan melalui nats ini dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan buah yang tetap. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dalam hal ini buah yang diharapkan adalah jiwa-jiwa atau kehidupan-kehidupan kita. Menghasilkan buah jiwa-jiwa ini bukan hanya sebuah pilihan atau jika kita suka saja, tetapi menghasilkan buah jiwa-jiwa merupakan sebuah ketetapan. Oleh karena itu, nats ini ingin mengatakan bangkitlah dan mari bergerak dan menjadi penjala jiwa dan menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu bagaimana hasil atau buah yang harus kita perlihatkan dalam kehidupan kita? Tentu mungkin di dalam keseharian kita diharapkan untuk menerapkan firman Tuhan. Kita diharapkan untuk menyatakan kasih melalui perbuatan kita kepada sesama kita, sekitar kita, atau di tengah-tengah kehidupan orang lain. Nah, inilah yang menjadi pedoman atau kekuatan di dalam hidup kita, di dalam menghasilkan atau melakukan aktivitas kita pada hari ini. Dimanapun kita berada, dimanapun pada saat ini posisi kita, apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita kerjakan pada hari ini, biarlah melalui kehidupan kita atau kehadiran kita dapat memberikan buah bagi orang lain, sehingga orang lain juga merasakan buah yang daripada kita. Mungkin melalui sifat kita, mungkin melalui karakter, mungkin juga melalui perkataan-perkataan yang boleh menjadi motivasi bagi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menemani kita, dan membimbing kita di dalam melakukan kegiatan kita. Kiranya kita dapat menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Selamat beraktivitas, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, yang dimana pada hari ini Engkau serukan kepada kami ya Tuhan, bagaimana firman-Mu yang boleh kami dengar tadi, di mana ada harapan-harapan dari firman-Mu. Kalau kami orang-orang Kristen harus tetap hidup dan menghasilkan buah yang Engkau inginkan. Untuk itu Tuhan, melalui kehidupan kami, proses yang kami jalani dan kami lalui, biarlah dapat menghasilkan buah yang seperti Engkau harapkan kepada kehidupan kami.
Untuk itu tuntun kami ya Tuhan, dan berkati, lindungi kami apapun yang kami lakukan, dan biarlah Tuhan juga yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau beranjak untuk melakukan aktivitas kami. Kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai dan membantu kami agar kami boleh mengerjakan segala sesuatunya di dalam satu hari ini dengan baik dan benar, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, keluarga kami yang mungkin jauh dari kami. Berkati sanak saudara kami ya Tuhan. Dan kiranya juga biarlah firman-Mu ini boleh menjadi harapan kami melakukan yang Engkau maksudkan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami pada satu hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.